Hadiati SPD MPD yang pada hari ini tidak bisa mendampingi kita karena beliau sakit. Dan di sini saya meminta tolong teman-teman semua, mungkin kita bisa berdoa bersama-sama untuk mendoakan Lisa agar beliau cepat diberi kesembuhan. Amin. Baik, di sini saya Anissa Permatasari dengan NIM 4001421029 akan mempresentasikan artikel konseptual saya berjudul penggunaan media pembelajaran interaktif dengan aplikasi Kahoot untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, di sini saya mengambil topik ini karena ada sebab dan akibat. Yang pertama itu, minat belajar adalah hal penting yang harus dimiliki siswa sebagai awal untuk mempelajari materi. Nah, kenapa sih bisa dikatakan sebagai hal yang harus dimiliki? Karena biasanya kalau siswa ini sudah tidak minat dengan pembelajaran, maka di kelas pun mereka tidak bisa masuk pelajarannya. Begitu juga ketika mempelajari materi, maka mereka akan sulit memahami materinya. Kemudian ada pemilihan alat pengajaran yang kurang menarik. Nah, terkhusus lagi pada pelajaran IPA. Pelajaran IPA ini terkenal sangat rumit, abstrak, dan banyak praktikum. Ketika alat pengajarannya itu kurang menarik dan cenderung membosankan, maka siswa akan cenderung tidak ingin belajar IPA, bahkan malah anti dengan pelajaran IPA. Kemudian, pembelajaran IPA merupakan salah satu kegiatan yang bersifat ilmiah dan interaktif. Nah, IPA ini kan berkaitan sekali dengan praktikum, berkaitan dengan alam, jadi harus dituntut siswa itu untuk interaktif, mempelajari semuanya, tidak hanya monoton untuk mendengarkan materi melalui ceramah saja. Nah, kemudian, ada berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat pada abad ke-23 ini mengharuskan seluruh aspek terintegrasi dengan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak hanya pendidikan yang menggunakan aspek teknologi, baik itu kedokteran, lingkungan, semuanya ini sudah berbasis teknologi. Nah, pendidikan pun juga dituntut menggunakan teknologi dalam ilmu pengetahuan. Nah, dari 4 masalah tersebut saya mengambil solusi sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Rofianti dan Yunita pada tahun 2017 dengan pembelajaran dengan teknologi bisa menciptakan suasana belajar menjadi menyenangkan serta menjadikan siswa lebih aktif. Nah, ini kenapa? Karena memang pada dasarnya sekarang ini siswa-siswa sudah lekat dengan teknologinya. Mereka belajar menggunakan handphone, belajar itu di mana saja. Ketika kita tidak mengkaitkannya dengan teknologi, maka siswa akan merasa terbelakang dan merasa pembelajaran saat ini itu konvensional. Dari sebab dan solusi tersebut, saya menarik sebuah judul dengan adanya penggunaan media pembelajaran interaktif dengan aplikasi Kahoot untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, baik. Untuk yang pertama ini ada pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA yang didukung oleh teknologi akan lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan kelas konvensional. Hal ini mendorong minat peserta didik meningkatkan pengetahuannya nyata dan memungkinkan karena konsep IPA yang abstrak. Nah, pembelajaran IPA ini memang harus didukung oleh teknologi. Tidak bisa kalau kita hanya mengandalkan ceramah-ceramah saja, karena memang banyak praktikum. Kemudian ketika kuis juga tidak bisa kalau kita itu hanya menuliskan saja, karena itu akan cenderung membosankan. Nah, sebenarnya waktu kemarin itu sudah dilarang untuk mengambil minat belajar siswa, karena ketika minat belajar siswa itu kita harus terjun langsung ke sekolahan untuk menghitung indikator-indikator ini, karena indikator ini kita itu harus terjun ke lapangan dulu, tidak bisa dengan menganalisis artikel-artikel. Ya, ini memang kesalahan saya, tapi karena sudah terlanjur mengambil, jadi tetap saya perhatikan. Sebenarnya minat belajar itu bisa dihitung ya. Bisa kita lihat dengan cara melihat ketika siswa itu memiliki rasa senang pembelajaran, kemudian tertarik belajar, menunjukkan keahlian saat belajar, dan keterlibatan dalam belajar. Misalnya saja siswa sangat malas untuk mempelajari pelajaran yang berkaitan dengan susunan, misalnya gaya. Ketika mereka itu minat belajar, pasti mereka akan senang mempelajari. Oh, apa sih itu gaya? Oh, besok materi gaya, berarti malam hari ini saya harus belajar. Kemudian pasti mereka akan tertarik
mengerjakan kuis, mereka harus membuka dulu examination untuk menjawab pertanyaan ini. Dan bisa juga pada kolom yang ini bisa diisi bahan ajar ataupun PPT. Jadi sebelum mereka mengerjakan, mereka akan membaca materi terlebih dahulu. Nah, walaupun mungkin tahun ini saya merasa banyak kelebihannya, tetap ada kekurangannya. Kelebihannya sendiri, yang pertama interaktif dan menyenangkan. Kemudian motivasi melalui kompetisi. Nah, maksud dari motivasi melalui kompetisi ini adalah ketika kita bermain Kahoot, si pengguna akan melihat ranking teman-temannya yang naik. Nah, dalam hal ini menunjukkan sifat ingin mengerjakan dengan lebih baik. Kemudian penggunaan teknologi, tadi ya sudah tertutup dari tahun 2003 bahwa semua bidang baik kedokteran, pendidikan itu harus menggunakan teknologi. Kemudian ada umpan balik yang instan. Ini itu misalnya kita sebagai guru, nah kita jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk mengoreksi ataupun memberikan nilai secara manual. Ketika sudah selesai menyelesaikan kuis dari aplikasi Kahoot ini, maka nilai akan keluar sendiri. Kekurangannya adalah tidak menyediakan penjelasan mendalam, karena ketika sudah mengupload salah satu bahan ajar tidak bisa mengupload PPT, jadi hanya satu kali materi. Kemudian tidak membangun keterampilan berpikir kritis, karena pada Kahoot ini sifatnya adalah pilihan ganda, jadi tidak ada untuk menyalurkan pikiran mereka melalui teks. Kemudian terbatas pada koreksi elemen dan tidak dapat mengatasi kebutuhan individu. Jadi tidak semua siswa itu setuju dengan Kahoot ini dapat meningkatkan minat belajar siswa. Ada juga siswa yang lebih enak ketika mereka ini belajar individu. Nah, terakhir kesimpulan, Kahoot adalah game edukasi yang bisa diakses di mana saja dan dapat menyenangkan untuk proses belajar. Kahoot dapat meningkatkan minat belajar siswa dengan rasa membuat penasaran agar bisa menyelesaikan soal yang dibuat. Baik, sekian presentasi artikel konseptual dari saya.
sebuah pengetahuan yang terformalkan dan juga terabstraksikan. Nah, dari ini nantinya juga diharapkan bisa memberikan kontribusi pada bidang pengetahuan dasar sains, yakni menunjukkan sebuah grounded teori baru yang berkaitan dengan rekonstruksi pengetahuan sains ilmiah berbasis budaya dan juga kearifan lokal. Nah, penelitian ini nantinya juga dapat digunakan sebagai wahana untuk memperkaya konsep dan juga ilmu
Oke, ada bisnis bahasa mengatakan bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk menciptakan kesan pertama. Akan tetapi kesan pertama itu datang dari kata. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada bisa digantian di SPD FPD dan Mr. Panitia Pak Kilasari SSM selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan IPA. Dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Budaya dengan NIM 401421008 akan menyampaikan artikel konseptual saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Konseptual Teks berbasis STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik untuk mengurangi resolusi siswa SMP. Adapun outline atau topik bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada latar belakang masalah, kemudian ada model pembelajaran konseptual teks, ada STEM, dan yang terakhir ada penerapan model pembelajaran konseptual teks berbasis STEM pada materi fluida statis, dan yang terakhir ada kesimpulan serta daftar pustaka. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa kualitas pendidikan Indonesia ini masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari peringkat PISA atau yang kita kenal dengan Program for International Student Assessment, di mana Indonesia menempati peringkat ke-74 jauh dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ini dikarenakan kurangnya pemahaman konsep selama proses pembelajaran di kelas. Dan siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam pembelajaran di kelas. Hal ini dapat dilakukan ketika siswa memperoleh informasi itu harus diolah, dikembangkan, dan kemudian direproduksikan pada suatu pengetahuan. Saat ini metode pembelajaran konvensional masih sering diterapkan oleh guru, di mana guru masih menerapkan pembelajaran yang belum berpusat kepada siswa, sehingga dapat menghasilkan hasil belajar yang belum memuaskan atau pembelajaran belum dianggap efektif. Selain metode pembelajaran, pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa juga dapat digunakan untuk mengetahui konsep awal dan perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini konsep awal tadi dapat digunakan sebagai untuk mengatasi bagaimana cara untuk menimbulkan suatu miskonsepsi. Nah, salah satu faktor yang menghambat pemahaman proses siswa itu yaitu miskonsepsi. Di mana miskonsepsi ini terjadi ketika pemahaman siswa itu berbeda dengan konsep ilmiah. Miskonsepsi pada pelajaran IPA jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan permasalahan bagi pembelajaran berikutnya. Jika siswa tidak sadar mengalami miskonsepsi, maka akan menghambat terjadinya penerimaan pengetahuan dan guru akan kesulitan untuk mengatasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan pada materi fluida statis ini terjadi miskonsepsi terbesar di dalam bidang mekanika. Yang pertama yaitu ada tekanan hidrostatis, dan yang kedua ada hukum Archimedes serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan yang ketiga ada peristiwa layang, mengapung, dan tenggelam. Berdasarkan permasalahan di atas, guru harus mampu menerapkan model pembelajaran yang tepat sehingga dapat mengembangkan pembelajaran yang efektif. Jika siswa dapat menguasai suatu konsep, maka potensi terjadinya miskonsepsi itu tidak ada. Ada beberapa metode untuk mengatasi miskonsepsi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa model pembelajaran konseptual teks ini dapat mengatasi miskonsepsi dan dapat meningkatkan konsep berpikir ilmiah dari siswa. Model pembelajaran konseptual teks ini dapat membuat siswa menjadi aktif karena siswa dituntut untuk memahami, menerapkan, mengembangkan cara berpikir yang rasional dan objektif ketika menanggapi materi pembelajaran dan dapat berpikir kreatif, berpikir kritis dalam menanggapi, memahami, serta mengaplikasikan dalam materi pembelajaran.
selain menggunakan model pembelajaran perceptual change, juga didukung dengan pendekatan STEM, di mana pendekatan STEM ini merupakan salah satu keterampilan yang dikembangkan dengan prinsip interdisipliner yang sesuai dengan konsep sains, teknologi, engineering, dan matematik. Selain itu, STEM juga memiliki potensi untuk menghilangkan miskonsepsi yang terjadi di kelas saat mempelajari suatu konsep dalam materi pembelajaran tertentu. Berdasarkan solusi tadi, maka saya mencetuskan suatu penerapan model pembelajaran perceptual change berbasis STEM, sains, teknologi, engineering, and matematik untuk mengurangi miskonsepsi siswa pada materi Video Studies. Kemudian ada model pembelajaran perceptual change. Menurut pandangan Piaget, perubahan perceptual ini diakomodasikan atau didukung dengan proses akomodasi, di mana skema yang dibuat saat memperoleh suatu informasi itu tidak sesuai dengan konsep yang ada pada siswa. Perubahan perceptual ini dapat mendukung atau mengatasi bagaimana untuk memperjelas konsep siswa yang sebelumnya belum dikuasai atau mengalami miskonsepsi dapat digunakan. Suatu pembelajaran yang aktif ini dapat didukung dengan suatu model pembelajaran perceptual change. Pembelajaran perceptual change ini merupakan suatu model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivisme, di mana siswa memperoleh pengetahuannya sendiri berdasarkan interaksi dengan lingkungannya dan pengalamannya masing-masing. Ada beberapa kelebihan dari model pembelajaran perceptual change. Yang pertama, siswa diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, memikirkan, dan memahami konsep sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dan yang kedua, yaitu ada siswa diberikan kesempatan untuk mengetahui pengetahuan awal, di mana jika siswa mengalami miskonsepsi, maka siswa akan sadar bahwa dia itu mengalami miskonsepsi sehingga dapat dibenarkan. Untuk kelebihan yang ketiga, yaitu siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran di kelas itu dapat menyenangkan serta kondusif, atau dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang aktif. Menurut Astus et al. 2020 ada beberapa sintaks model pembelajaran perceptual change. Yang pertama, menentukan prakonsepsi yang umumnya terjadi terkait dengan bidang fokus konseptual. Yang kedua, menentukan apakah prakonsepsi dapat diatasi dalam diskusi tindak lanjut menggunakan sketsa terbatas efektif untuk menggambarkan suatu konsep dalam skala relatif satu sama lain. Dan yang ketiga, merancang sketsa bentuk dasar yang berisi fitur dasar. Kemudian, siswa diminta untuk memperluasnya. Sketsa bentuk dasar ini dirancang untuk secara langsung membahas prakonsepsi yang ditargetkan. Untuk yang keempat, yaitu merancang konteks instruksional termasuk apa yang akan mendahului dan mengikuti aktivitas secara terbatas. Kemudian yang kelima, yaitu menjelaskan kepada siswa dengan memberikan ilustrasi berupa sketsa bentuk dasar. Hal ini mengarahkan siswa kepada fitur yang telah diilustrasikan. Instruksikan kepada siswa untuk menambah atau memodifikasi sketsa yang ditampilkan sehingga siswa dapat berpikir fokus konseptual. Dan yang keenam, yaitu membahas sketsa yang sudah selesai. Hal ini berarti guru mereproduksi dari konsep siswa. Dan yang terakhir, yaitu ada memberikan instruksi tindak lanjut dengan pembebalan sketsa konsep yang dimediasi. Kemudian ada STEM. Nah, STEM ini merupakan pendekatan di mana sesuai dengan keterampilan abad 21 yang berisi dengan konsep sains, teknologi, engineering, matematik sesuai dengan prinsip interdisipliner yang merupakan terobosan di abad 2021. Pada konsep STEM ini ada 4 aspek. Yang pertama yaitu ada sains berupa fakta, konsep prosedural tentang sains dan proses penyelidikan sains beserta penelitian ilmiah. Kemudian untuk aspek yang kedua yaitu ada teknologi, di mana dalam teknologi ini proses literasi teknologi dengan menggunakan teknologi untuk merancang atau membuat sesuatu. Yang ketiga yaitu ada engineering atau teknik, di mana pada engineering ini terdapat proses rancangan teknik sehingga siswa mampu membangun pengetahuannya melalui analisis dan perancangan penelitian ilmiah. Dan yang terakhir yaitu ada matematik, di mana matematik ini menggunakan rumus matematis sehingga siswa dapat berpikir secara matematis menggunakan konsep penelitian ilmiah yang ada.
Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi ekspektasi siswa pada fluida statis ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada mengungkap prakonsepsi tentang bidang fokus konseptual dengan cara memberikan soal kritis melalui G-form berupa pilihan ganda beralasan, kemudian tentang konsep fluida statis dengan pembagian soal melalui website group. Konsep sains dan matematik dapat digunakan dalam pada fase tahap 1 ini, di mana soal-soal yang diberikan berisi konsep sains dan dapat digunakan juga konsep matematis. Kemudian yang kedua yaitu menentukan apakah prakonsepsi dapat diatasi dalam instruksi tindak lanjut menggunakan cerita terbatas efektif untuk menggambarkan suatu konsep dalam skala relatif satu sama lain dengan cara memberikan soal diskusi terkait konsep yang ingin diremediasi dan dikerjakan secara berkelompok. Di mana soal ini sama dengan soal kita tadi. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pendapat masing-masing dari setiap individu. Dikarenakan pada soal kita tadi untuk pendapat masing-masing itu sesuai dengan individu yang mengerjakannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada merancang sketsa bentuk dasar yang berisi fitur dasar yang akan membuat siswa memperluas konsep awal. Hal ini dilakukan dengan sesi penyampaian jawaban masing-masing kelompok beserta alasannya. Dan yang keempat yaitu ada merancang konteks instruksional, maksud apa yang mendahului dan mengikuti aktivitas sketsa terbatas. Hal ini guru tidak mengoreksi jawaban dari masing-masing kelompok dengan tujuan agar bisa merasa penasaran dengan jawaban yang benar. Hal ini berarti pada tahap ini guru merekonstruksi dari pengetahuan awal siswa. Next. Untuk tahap yang kelima yaitu ada menjelaskan kepada siswa memberikan instruksi sketsa bentuk dasar yang dilakukan dengan eksperimen. Tahap yang keenam yaitu membahas sketsa yang sudah selesai dengan cara membahas hasil eksperimen siswa sehingga dapat merekonstruksi konsep siswa secara benar. Setelah melalui kegiatan eksperimen ini bahwa siswa dapat mengalami perubahan konseptual sehingga dapat mengatasi suatu miskonsepsi yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Yang ketujuh yaitu memberikan instruksi tidak lanjut dengan pembekalan konsep yang dimediasi. Guru memberikan instruksi terkait penugasan untuk proyek ekskavator hidrolik. Nah, pada tahap ini konsep engineering dapat terlihat dengan jelas, di mana siswa dapat merancang proyek ekskavator hidrolik yang dapat terlihat pada layar tentang penerapan hukum Pascal dalam fluida statis. Selain itu, pada proyek ekskavator hidrolik ini juga memiliki 4 komponen STEM, yaitu ada Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Untuk sainsnya terlihat pada penerapan hukum Pascal dalam fluida statis, yaitu khususnya pada tekanan hidrostatis. Selanjutnya prinsip teknologinya yaitu teknologi yang digunakan untuk memindahkan barang yang dilihat pada gambar tersebut. Bahwa ini dapat digunakan untuk memindahkan barang tertentu. Sedangkan untuk engineeringnya atau tekniknya seperti yang saya katakan tadi bahwa siswa disuruh untuk merancang atau mendesain mengenai ekskavator hidrolik tentang penerapan hukum Pascal dalam fluida statis. Dan untuk komponen matematiknya yaitu tentang penghitungan volume pada suntikan maupun diameter pada suntikan. Kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran konseptual ini berbasis STEM membuat siswa menjadi lebih aktif, mampu memikirkan dan memahami suatu konsep. Jika siswa menguasai konsep tertentu dalam pembelajaran dapat mengalami miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Untuk yang kedua yaitu mata pelajaran IPA SMP pada pembelajaran statis menggunakan model pembelajaran konseptual berbasis STEM memiliki efektivitas dalam mengurangi miskonsepsi pada siswa SMP. Next. Kemudian ada data pustaka yang saya gunakan untuk membuat artikel konseptual saya. Sekian presentasi dari saya. Saya sadar bahwa artikel konseptual ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya membutuhkan kritik dan saran dari dosen pengaku maupun dari teman-teman sekalian untuk memperbaiki artikel saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi, Taufik wal hidayah.